Dan tak lupa pula seluruh anggota KKN 18 Universitas Yudhistira Pasuruan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara revitalisasi website desa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuju kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang benderang yang Islam wal iman. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, dan dengan acara yang kedua, sambutan dari wakil ketua. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Sekretaris Desa. Acara yang keempat, pemaparan materi dan revitalisasi website desa. Acara yang kelima, pemberian cindera mata. Dan acara yang terakhir, penutup dan foto bersama. Baik, hingga acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadiniya wala kuliniyatul sholihah al-Fatihah. Semoga dengan dibukanya acara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelancaran dan keberkahan dari awal hingga akhir acara. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya langsung saja yaitu sambutan dari Wakil Ketua KKN 18 Universitas Yudhistira kepada Yang Terhormat Saudara Nabilah Rahman, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Bapak kami, beserta seluruh perangkat desa yang saya hormati, dosen pembimbing lapangan yang saya hormati, para tamu undangan dan rekan-rekan mahasiswa KKN 18 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan revitalisasi website desa Cirarejo. Sebagai wakil dari rekan-rekan mahasiswa KKN kelompok 18, saya ingin menyampaikan bahwa program revitalisasi website ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung digitalisasi layanan dan transparansi informasi di desa Cirarejo. Pada saat ini kami harapkan menjadi sarana informasi dan layanan yang lebih terbuka, modern dan mudah diakses masyarakat. Semoga dapat terus bermanfaat dan dibawa secara berkelanjutan oleh desa. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Sekretaris Desa Cirarejo kepada Yang Terhormat Bapak Roli Fahri, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing Bapak Arif saking Universitas Yudhistira Pasuruan. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, dan juga yang saya hormati teman-teman perangkat desa Cirarejo dan juga teman-teman atau adik-adik mahasiswa KKN Universitas Yudhistira Pasuruan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ditakdir oleh Allah bisa kumpul, walaupun saya yakin juga dengan tadi malam masih capek mungkin karena 3 hari ini mengikuti rangkaian kegiatan yang cukup padat nih. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas dukungan dan juga totalitas dengan mewarnai kegiatan di Desa Cirarejo ini luar biasa. Sekali lagi kami dari desa mewakili benar-benar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan juga pada pagi hari ini merupakan program yang termasuk bagian dari program inti juga ini ya. Digitalisasi data
dan layanan desa, yaitu website Durarjo nanti ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman perangkat perlu kami informasikan. Jadi mungkin di sekecamatan Sukoharjo mungkin ada beberapa mungkin ya punya website ini. Masih hitungan jari mungkin. Dan termasuk di dalamnya ada Durarjo dengan dibantu oleh teman-teman KKN ini. Tepuk tangan untuk teman-teman KKN ini. Ini sebuah mimpi dan juga bagian daripada visi-visi kepala desa. Jadi saya juga menyampaikan, saya masih ingat termasuk visi-visi Bapak Kepala Desa juga ingin selain menjadikan Desa Durarjo ini sebagai balda Toji Batu Loro Bengowo ini dulunya ya, juga ingin sudah masuk di dunia digitalisasi melalui media sosial termasuk website Desa Durarjo ini. Ini banyak sekali manfaatnya teman-teman. Nanti tinggal kita mewarnai. Ya, nanti kan bisa nanti buka bareng-bareng bisa enggak? Bisa nih. Nanti semuanya kan sudah punya seperti sudah media sosial kayak punya HP gadget dan lain sebagainya, itu mungkin nanti bisa lebih proaktif nyambangi website itu, ngisi-ngisi dan juga mempublikasikan setiap kegiatan perkembangan yang ada di Desa Durarjo ini. Tentunya hari ini kita sudah bukan hanya di level lokal dalam artian ke warga kita. Kalau dulu mungkin semuanya hanya sebatas dari kita, oleh kita, untuk kita. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk dipublikasikan seluas-luasnya di se-Indonesia mungkin internasional. Sedunia mungkin kalau Jadi nanti kita berkolaborasi baik dengan baik di tingkat jajaran pemerintahan, juga nanti teman-teman Karang Taruna Pemuda, mungkin nanti juga pelaku-pelaku usaha juga nanti bisa tergabung di sini mungkin. Bisa. Termasuk nanti kalau memang ada perpustakaan desa, banyaklah nanti manfaatnya ini. Dan kita sudah memang waktunya sudah 2025 ini ya, Durarjo harus lebih luas lagi jangkauannya. Dan boleh dikatakan kemarin awal-awal ada wifi ya yang di Baldes itu mungkin yang berani menganggarkan dengan semboyan kampung IT itu Durarjo kan? Jadi waktu itu di Sukoharjo itu belum ada berani menganggarkan wifi untuk warga. Kita 2016 kalau tidak salah sudah memberikan 5 fasilitas di masing-masing dusun. Jadi sudah bertower kami ya. Itu sudah kita bergerak. Malah kita disambut baik oleh salah satu investor dari Sidoarjo. Tapi yang pada akhirnya masih belum beruntung ya. Kalau jenengan tahu apa itu namanya embung, apa itu namanya? Dam ya. Apa itu namanya? Rawa yang di selatan itu loh. Kan ada kayak biasanya buat mancing anak-anak itu pernah diajak ke sana. Itu namanya dulu rencana wisata edukasi kampung IT. Ya, malah kita sudah sempat direspon oleh investor dari Sidoarjo dan siap untuk menyelesaikan semuanya untuk masalah tanah dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah masih belum terjadi, tapi tinggal bekas-bekasnya saja. Mudah-mudahan nanti ada momentum lain yang lebih, sehingga mimpi kita tuh tidak sampai sempat terkubur tapi bisa bangkit lagi. Dan ini merupakan bagian untuk menjemput itu mungkin. Bismillah. Tinggal nanti proaktif kita melanjutkan usaha dari teman-teman KKN ini untuk lebih aktif buka website dan juga ngisi-ngisi, update lah. Itu yang harapan kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Pak Arif selaku pemimpin dan juga teman-teman KKN semuanya.
yang telah memberikan hadiah terindah yakni berupa website Desa Curarejo. Sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk teman-teman KKN ini. Oke, mungkin itu yang terakhir. Saya juga mohon maaf bila mana ada kekurangan segala pun baik hadiah maupun kauliyah. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti kita pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita. Mungkin kali latihan membuat berita. Siap. Insya Allah langsung. Nama Arif Aidin SPM.com, alamat Kalimantan Gempol Pasuruan, telepon 08124934153, website www.masarifku.my.id. Pendidikan 2004 sampai 2008 Universitas Widarta Pasuruan, 2014 sampai 2016 Universitas Widya Kusuma Semarang. Pengalaman kerja 2005 sampai 2006 Guru Bahasa Inggris MA SMK dan Takwa, 2007 sampai 2008 TUMA SMK dan Takwa, 2008 sampai 2014 TK MA dan Takwa, 2009 sampai 2023 Guru Produktif TKJ SMK dan Takwa, 2017 sampai sekarang dosen teknik informatika Universitas Widarta Pasuruan, 2021 sampai sekarang asesor pengembang web Pratama, 2024 sampai sekarang tutor English Course LC Language Center Sidoarjo. Riwayat jabatan 2019 sampai 2020 UJM Unit Jaminan Mutu Yudarta, 2020 sampai 2021 BAA Bagian Administrasi, 2021 sampai 2022 LPM Lembaga Penjaminan Mutu Bagian Akreditasi, 2022 sampai sekarang Sistem dan Informasi Manajemen Perpustakaan Universitas Widarta Pasuruan. Riwayat organisasi 2012 sampai 2017 Sekretaris PRNU Kepulungan, 2023 sampai sekarang Sekretaris Radismu MPCNU Gempol, 2023 sampai sekarang Koordinator IT Lakpesdam PCNU Kabupaten Pasuruan, 2023 sampai sekarang Wakil Ketua PRNU Randu, 2023 sampai sekarang Ketua Tim Gempar. Selanjutnya mari kita simak bersama penyampaian materi dari organisasi Warisan Desa yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Arif Aidin SPM.com. Kepada Bapak Arif kami persilahkan. Dan saya mau berdiri Pak ya. Biar lebih dinamis. Kalau saya laki-laki tuh berdiri. Nggih, lar rasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang kami hormati yang terhormat Bapak Kepala Desa Curarejo, yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Curarejo, Bapak Abdurrahim Fahmi, dan tak lupa pula juga Bapak Ibu perangkat Desa Curarejo serta anak-anak KKN Universitas Widarta Pasuruan kelompok 18 yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam acara ini, salah satu program pokok kita yaitu digitalisasi data dan layanan desa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini salah satu untuk hubungannya dengan UMKM, yaitu untuk memperluas jangkauan kita dalam memasarkan produk-produk kita, kemudian sama arsip-arsip kegiatan desa ini melalui salah satunya dengan menggunakan website. Nah, ini alhamdulillah Desa Curarejo ini kita sudah bekerjasama dengan Kominfo Kabupaten Pasuruan pada tanggal berapa itu Pak ya? Nah, awal Juli ya. Nah, awal Juli kita
ke sana. Nah, itu kita kerjasama dengan adanya domain curahrejo.desa.id. Ini hanya beberapa desa yang di Kabupaten Pasuruan yang bekerja sama dengan situ. Nantinya kita akan ada proyek lain yang dari sana itu masih belum diluncurkan. Insya Allah kita Desa Curahrejo menjadi pilot projectnya. Nah, sambil menunggu itu kita isi websitenya itu dengan website desanya. Nah, dengan bisa membuka di lamannya curahrejo.desa.id. Itu masih beberapa yang kita isi, yaitu seputar kegiatan KKN. Nantinya Bapak Ibu bisa mengisi artikel yang berhubungan dengan potensi, kemudian yang lainnya di situ. Nah, insya Allah waktu hari ini kita manfaatkan semaksimal mungkin ya. Jadi mulai kita membuat berita, kemudian insya Allah kalau mendesain suatu desain grafis, kemarin anak-anak sudah membuat pelatihan ya, dari desain menggunakan Canva atau membuat videonya. Nah, ini yang mungkin masih belum terbentuk itu kelompok informasi masyarakatnya Pak. Nah, itu nanti ada link yang saya kasihkan nanti setelah ini selesai. Kami harap di desa ini juga tergabung ke dalam komunitas informasi masyarakat, karena itu terintegrasi ke Kementerian Informasi dan Komunikasi yang akhirnya nanti banyak benefit yang didapatkan. Contohnya kayak gratis, kemudian info-info yang lainnya itu banyak sekali. Kemudian insya Allah di tahun berikutnya itu semua desa nanti arahnya ke situ. Jadi sebelumnya itu kan hanya beberapa desa saja. Nah, kita lanjutkan di materinya ini untuk mempersingkat waktunya. Bapak Ibu sudah mencoba melihat curahrejo.desa.id ya. Nah, itu ada berita-beritanya, kemudian ada produk dari desa, tapi itu saya isinya masih ngawur. Jadi asal ada dulu, nanti bisa dibetulkan ya, oleh teman-teman. Nah, ini latar belakangnya itu digitalisasi desa. Nah, ini menjadi salah satu prioritas pembangunan ya. Nah, salah satunya website desa ini merupakan sarana publikasi informasi dan promosi. Orang lain itu nggak akan tahu daerah Curahrejo ini misalnya mempunyai potensi apa ya, kalau tidak dipublikasikan. Kalau di sini potensinya apa Pak? Yang misalnya bisa di-up sampai ke tingkat nasional gitu. Ada pertanian juga. Nah, pertanian nanti mungkin dibuat inovasi lagi ya. Jadi kalau kita lihat tanahnya memang subur, bisa dilihat dari beberapa daerah ini penghasil pertanian apa ya? Ada jagung, ada padinya itu bagus-bagus ya. Nah, itu kalau misalnya kita nggak mempublikasikan di tingkat atas itu nggak akan tahu kalau di Curahrejo ini ternyata potensinya banyak ya. Nah, kemudian juga ada branding desa. Nah, ini penting untuk menarik perhatian publik, investor, wisatawan dan mitra. Nah, desa kayak seperti ini itu juga bisa dibuat wisata apa misalnya, wisata. Saya kemarin jalan-jalan sama anak-anak di sebelah sana itu ada ini kebun mangga. Kebun mangga ini salah satu potensinya di Kabupaten Pasuruan. Nah, mungkin di sini juga bisa. Nah, kemudian yang kemarin itu ditanami kelapa kalau nggak salah, masih kecil-kecil. Nah, itu kalau sudah banyak berbuah lumayan ya. Bisa di branding macam-macam. Ya, next. Nah, tujuannya ini kantor desa lebih efisien dan efektif. Nah, selama ini mungkin ya untuk masyarakat online mungkin ada kios kepala dulu. Nah, kalau sudah ada kios kepala tetap dipakai juga Pak.
apa. Kemudian di situ ada elapor. Elapor itu misalnya di jalan ada orang atau apa. Nah, masyarakat kadang ngomong ke balai desa itu malu, jadi bisa pakai elapor itu. Nah, nanti yang membuka ya perangkat desanya. Kemudian menjadi wadah promosi potensi desa. Nah, ini salah satu tema KKN kita, yaitu desa wirausaha untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat. Kalau ekonominya meningkat, insya Allah kriminal itu nggak ada. Ya. Biasanya yang kriminalnya banyak itu desa yang penganggurannya banyak. Nah, akhirnya ada begal, kemudian macam-macam. Tapi kalau masyarakatnya itu perekonomiannya bagus, nanti kayak kriminal-kriminal seperti itu sudah tidak ada. Kemudian bisa menjadi layanan publik yang lebih baik, terus warga mendapatkan akses lebih baik pada informasi desa karena terupdate. Nah, ini fungsi website dalam Rally Desa ya, ada nama, logo, sejarah. Nah, yang sejarah ini saya ngawur juga karena nggak tahu isinya sejarah dari desa ini. Jadi mungkin ada yang tahu sejarahnya desa Surarejo ini mungkin bisa dibetulkan. Jadi saya hanya googling desa Surarejo ini apa, kemudian ternyata saya nggak menemukan yang pas gitu ya. Mungkin dari tokoh-tokohnya tahu ceritanya desa Surarejo kok dinamakan Surarejo itu apa. Nah, gitu. Dari para apa itu sesepuhnya mungkin ya. Nah, kemudian ini citra positif. Nah, untuk berita desa ini yang apa itu kalau bisa jangan berita buruk ditampilkan. Ada kriminal itu jangan ditampilkan. Yang bagus-bagus saja, yang jelek nanti kita simpan buat evaluasi. Biar nanti citranya bagus. Oke. Kemudian untuk ini kan kalau saya lihat di Google Map-nya ulasannya masih begitu sedikit, ya, begitu banyak. Jadi diulas, difoto kegiatan kegiatan yang profesional atau apa, kemudian yang upload, diisi karena biasanya ramah-ramah, kemudian orang yang bagus, kemudian apa, yang membangun citra yang bagus. Tapi kayak pencitraan yang bagus itu nantinya akan jadi bagus juga. Ya walaupun ada juga yang nggak bagus. Kalau yang nggak bagus jangan dipublis, hanya untuk konsumsi internal mohon. Nah, ini promosi produk UMKM pariwisata dan agenda desa. Nah, ini ada fitur-fiturnya. Ini yang agak jelimet ya. Pengisiannya administrasi penduduk. Memang di awal itu sangat berat. Jadi kita menginputkan KK satu persatu. Tapi kalau itu diagendakan setiap hari kita dapat 100 keberatan mungkin ya. Tapi kalau 100 itu satu hari ditambah 100 dibagi 10 perangkat misalnya dapat 10 kakak 10 kakak 10 kakak. Nah ini total masyarakatnya berapa? 2.000 5.000 2.000-an ya. Nah kalau 2.000-an kita bagi 100 berarti kan 20 harian ya. Kalau konsisten kita mengisi. Soalnya isiannya itu banyak sekali. Satu kakak itu kadang isinya ada 4, kemudian ada 5, 6 juga ada macam-macam. Di situ ada kayak mengisikan pendidikan, kemudian pekerjaan, ya macam-macam ya. Kayak di Prodeskel-nya sama diupdate buat nah, Prodeskel ya. Nah, itu juga bagus juga kalau diupdate nanti kan apa ya bantuan atau apa kalau yang ini bisa juga kerahasiaan. Nah ini yang tahu nanti di perangkat desa umum insya Allah aman ya. Soalnya kita pakai ini gitu aman. Nah kemudian ada laporan penduduk. Nah ini laporan penduduk ini ya yang sudah saya sebutkan tadi. Kayak ada permasalahan apa kan itu nggak terpublis, cuman yang bisa melihat adalah adminnya saja, perangkatnya,
kemudian atau yang diberi wewenang gitu. Atau keluhan-keluhan ya. Intinya laporan ini kan yang sifatnya biasanya ya agak negatif gitu ya. Jadi ada favorit tukaran atau apa yang nggak bisa dilerai, kemudian bisa lapor ke menu lapor. Nah, kemudian ini ada data keluarga ya. Data keluarga ini dipantau, terus mutasi penduduk ini ada juga. Nah, ini statistik penduduk ini ditampilkan di depan. Di situ kalau kita buka curahrejo.desa.id itu ada statistik desa. Karena kita inputnya masih belum semuanya, jadi yang ada ya itu belum valid ya. Tapi kalau sudah valid, nanti akan membentuk grafiknya. Grafik berdasarkan jenis berdasarkan pekerjaan, berdasarkan dan macam. Ini bisa buat kayak di sini ada pabrik nggak Pak? Desa. Belum ada ya. Kalau ada pabrik, bosnya kan bisa melihat. Oh, yang lulusan SMA ada berapa anak ini, biar nggak ngambil dari luar gitu. Nah, kemudian ini ada layanan warga ya. Nah, layanan warga ini tidak lagi membuat surat ya, karena ini ada juga selain kita pakai kios abadi, mungkin ini juga bisa. Nah, layanan warga. Nanti kita demokan. Nah, ini ada lapak warga. Ini lapaknya ini menyediakan produk-produk unggulan. Produk unggulan di sini mungkin ya kayak kasur atau kan yang punya produknya juga bisa. Atau ada juga yang profesinya ojek. Nah, bisa ditampilkan di situ. Orang yang ke sini mau ojek di sini enggak ngambil orang lain, jadi uangnya itu muter sampai suatu ini aja, nggak keluar. Nah, terus ini yang terpenting adalah di sini ada berita. Nah, cara biasanya website itu nggak update karena kadang sulit mikir ya apa ya berita itu. Sebenarnya gampang sekali berita itu. Kita membuat hanya kurang lebih dari 5 menit ya. Intinya itu adalah 5W1H. 5W1H itu adalah apa kegiatannya, di mana kegiatannya, kapan kegiatannya, kemudian mengapa diadakan, terus bagaimana pelaksanaannya. Nah, ini sudah ada. Nanti kita kerjakan dengan menggunakan yang kekinian, yaitu menggunakan artificial intelligence atau AI, macam-macam. Di AI itu juga ada ya, namanya Meta AI. Kemudian kalau di Twitter itu ada Grok. Kemudian dengan sudah terbiasa dengan ChatGPT, ya. Nah, di situ ChatGPT atau apa, kasihkan aja kata kuncinya, buat berita. Nah, masukkan 5W1H-nya itu, tekan enter, tunggu beberapa detik, nanti akan keluar. Dicek dulu, jangan langsung diposting ya. Dicek sesuai dengan fakta yang ada. Yang terpenting yaitu faktanya ya. Faktanya yang ada apa, jangan membuat berita hoax ya, karena nanti bisa ngandang juga kalau salah kita membuat beritanya. Nah, kalau sudah dikasih foto yang berhubungan dengan itu, kasih fotonya apa gitu, nanti akan masuk ya. Nah, lanjutannya ini ada kegiatan ya, menyediakan fasilitas untuk mempublikasikan kegiatan desa sehingga warga desa dan masyarakat lainnya bisa mengetahui ya. Kemudian ada program kerja, macam-macam. Memang di dalam dashboard untuk web ini itu banyak kali, jadi akan kadang bisa membuat kita agak bingung. Kemudian ini juga ada fitur absensi. Ini untuk yang versi premium ini ya. Jadi kalau yang fitur absensi ada. Masuk itu, masuk. Oke. Ini agak kontroversi kalau absensi ini. Nanti ini bisa orang kalau mau ke balai desa lihat webnya orangnya hadir apa enggak ya. Di situ ada keterangannya hadir. Kemudian kalau enggak, otomatis. Cuman ini kontroversi juga. Jadi kalau mau ditampilkan di monggo, enggak juga nggak apa-apa. Jadi kadang ditampilkan. Kalau untuk
demi kebaikan, gitu. Ditampilkan nggak apa-apa, biar tambah lebih disiplin. Gitu. Nah, ini ada fitur absensinya. Kemudian, nah ini contoh ya, ini fitur layanan surat. Jadi ketika kita masuk di situ, itu ada dua pilihan, yaitu login untuk admin sama login untuk layanan mandiri. Nah, kalau dananya ada besar lagi, kita bisa membuat kayak ATM, beli alatnya gitu, orang bisa melakukan mandiri. Jadi memasukkan link di situ, kemudian dimasukkan data-datanya keperluan apa, tekan enter, langsung keluar, cetak, kemudian masuk ke itu. Jadi ibaratnya kalau jualan itu kita seperti kayak di Indomaret, Alfamaret, orang memilih barangnya, kemudian masuk ke kasir. Nah, bukan kita yang melayani, tapi orangnya sendiri. Jadi untuk mempercepat administrasi, ini salah satunya. Nah, di dalam layanan mandiri ini macam-macam. Ada menu surat, pesan ini yang kayak lapor tadi itu. Masuk ke situ bisa dibaca, kemudian ada lapak untuk yang jualan. Nah, siapa yang dapat mengisi lapak ini adalah orang yang mempunyai nick di situ di Desa Sukarejo. Orang lain nggak bisa karena nggak punya nick di sini. Kemudian di sini ada perangkatnya, itu maksudnya melihat datang ya hadir atau tidak. Kemudian ini kalau kepingin diganti fotonya sendiri juga bisa, tinggal edit profil saja. Nah, kemudian ini contoh fitur informasi bantuan sosial. Ini bisa juga dilihat di sini. Jadi kalau datanya sudah lengkap, itu di situ ada fitur cerdasnya, yaitu mengirim bantuan sosialnya itu secara otomatis dari lihat analisis datanya. Nah, kemudian ini ada fitur kirim pesan. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya biar lebih maksimal lagi, ini perlu diadakan suatu kelompok lagi selain karena yaitu kelompok informasi masyarakat atau disingkat KIM. Nah, di Pasuruan itu ada banyak. Coba sampai buka internetnya di tempat ya. Nah, buka browser itu ditutup dulu. KIM.id. Ya, itu di ALTS tempat aja. Itu. Nah, nggak bisa. Oh, PPT-nya belum ada. Oh, nggak masuk mungkin. Buatan lagi belum itu. And slide atau tampil. Kemudian buka browser, nah, coba ketika KIM.id gitu kan. Oh ya, ini kalau mau daftar ya. Nah, kalau mau daftar di sini ada beberapa yang perlu. Selamat datang Bapak Kades. Nah, ini jenis kemitraannya ya. Gratis kok itu ya. Oh enggak, benar Pak. Nah, ini adalah form pendaftarannya. Nah, jadi ini resmi dari pemerintah ya. Nah, kepanjangan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Jadi form pendaftarannya coba di scroll ke bawah Pak. Nah, ini nama KIM-nya apa? Nah, misalnya KIM Desa Sukarejo atau apa, membuat nama khusus juga nggak apa-apa ya. Kalau di desa kami namanya Gempar ya. Gempar itu namanya Gerakan Masyarakat Peduli kan gitu. Kalau saya punya
sama-sama gempar. Kenapa Pak? Artinya Oke. generasi muda penerus ajaran Rasul. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Nah, oke. Nah, ini contohnya ya. Nah, setelah itu mengisikan email, nomor HP, provinsi, terus lanjut ke bawah. Nah, ini ada upload SK-nya. SK-nya ini dari desa ya. Nah, ini ada SK, deskripsi, bawahnya Pak. Nah, setelah itu ini memasukkan media sosialnya. Nah, saya lihat di Suraharjo ini sudah banyak media sosialnya. Ada Instagram, YouTube-nya apa, link Twitter-nya apa. Setelah itu diklik, saya bukan robot. Setelah itu, oke. Untuk personalnya Pak, bagaimana ada pemudanya begitu? Yang oh, oke, boleh Pak. Jadi itu. Nah, kalau kita melihat anggotanya se Indonesia ada berapa? Ini bisa diklik data KIM, Pak. Klik. Nah, ini enaknya ada komunitasnya ya. Ini se Indonesia. Jadi kalau kita melihat, nah ini datanya ada se Indonesia ada 3.300. Kita ada atas Pak. Nah, ini anggotanya ada 6.817 di 30 provinsi, kabupaten atau kotanya 241, kecamatannya 949, untuk desanya segini. Nah, ini kalau kita coba lihat semua provinsi ya, ini coba klik Jawa Timur ya. Jawa Timur. Nah, klik search. Nah, ini G-nya. Nah, nanti ini biasanya ada bentuknya gather ya, Pak. G. Nah, ke bawah terus. Pasuruan aja Pak. Di atas ketik Pasuruan. Nah, nanti akan. Nah, Pasuruan. Nah, bawah. Nah, ini ada Indrokilo, Betul Kidul, nah itu agak ke atas sedikit Pak. Suraharjo sudah terdaftar Pak? Ya, dulu nggak bisa. Oh, nah nanti tinggal dihidupkan. Ini coba dibuka yang Jarak aktif juga. oh, oke. Nanti bisa dihidupkan lagi setelah ini Pak. Seru Pak, ada acara-acara. Apa? Oh bukan, Pasuruan tadi Pak. Pasuruan. Nah, angkat ke bawah, yang logonya merah kayak di belakang. Nah ini, coba diklik ini karena ya saya yang mengelola. Diklik ini, Gempar.id. Nah kalau yang ini murni gratis Pak, dikasih dari Kominfo gitu. Nah karena gratis ya kita isi. Jadi ini agak ke bawah Pak. Ini ada kegiatan-kegiatannya. Kalau yang ini kayak berita ini dikasih gratis. Ya karena kita ini kan dari pemerintah ya. Dari pemerintah itu biasanya berubah-ubah. Jadi kita membuat yang khusus sendiri ya. Jadi ini buat backup-nya. Jadi sewaktu-waktu ada perubahan data atau apa, biasanya kan kita nggak punya datanya. Nah, ya datanya. Nah, ini ada potensi, produk hukum, kemudian media dan lain sebagainya. Insya Allah ini update terus. Nah, ini terakhir update-nya tanggal berapa ini? Atas Pak. Nah, ini kemarin terakhir 24 Juli ya. Nah, ini ada Tanda penduduk dorong legalitas tanah wakaf 46 bidang tanah mulai diterapkan melalui ikrar massal. Nah, kita coba lihat yang Suraharjo apakah di datanya masih ada. Coba
Rejo. Namanya apa Pak? Curah Rejo, nama punya dulu. Oh, iya. Curah Rejo aja wis. Oh, lama gitu. Nah, kayaknya perlu daftar ulangan lagi biar nanti tergabung di komunitasnya. Kalau sudah tergabung itu enak, informasi macam-macam itu untuk pertumbuhan. Sukorejo ada berapa? Sukorejo, nah banyak Pak Sukorejo, coba Sukorejo. Bentar. Nah ini Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Lingkar Wonokerto ada. Kemudian dari yang Kabupaten Pasuruan ini Sukorejo Blitar, lanjutannya ya kayaknya ini Lingkar Wonokerto ini. Kalau nyepil ini coba diklik ini Lingkar Wonokerto. Ya memang semuanya tampilannya seperti ini, biru sama memang dibuat seragam kalau dari pemerintah, enggak apa itu nggak bisa kreasi kita. Defaultnya ya seperti ini. Nah bawahnya ini terakhir, oh lumayan ramai juga ya ini. Ini ada 23 Juli. Nah ini juga yang nggak tahu ini beritanya dari mana ya. Jadi ini ada kata salam. Ada resminya di Wonokerto. Oke, Wonokerto. Resminya Zoom meeting. Oh iya, kayaknya via Zoom meeting ini. Ini kalau kepingin penasaran di klik selengkapnya saja. Selengkapnya. Nah. Kepala desa sekabupaten. Oh iya. Ini ada 365 koperasi. Oh ini tentang koperasi merah putih ya. Di sini sudah terbentuk koperasi merah putih Pak. Oh ya, tinggal menjalankan saja. Oke lanjut kita menuju ke ini acara intinya yang punya Curah Rejo Desa ID. Nah, ini coba masuk ke home. Itu Pak Mulisil itu, Pak Kasus. Nah ini Pak Kasus masuk. nah masuk berita ya. Nah, ini lanjut. Ini Mas awal-awal kemarin dulu. Tak ada sana ini. Nah ini Pak. Kan kelihatan. Nah ini yang awal kita kesini dulu. Nah, kemudian coba ke atas. Nah langsung kita praktek isinya ya. Ke atas Pak. Nah, oh, bukan itu. Curah Rejo Desa.id. Kita coba mengisi isinya. Bahkan di Chrome aja Pak. Langsung. Nah, Chrome Curah Rejo Desa.id. Nah, enter. Kan gampang ingatannya ya. Ini sangat beruntung sekali, nggak ada yang pakai. Kalau ada yang pakai, ya keduluan. Soalnya Curah Rejo itu nggak hanya di sini, ada di Blitar. Itu banyak. Oke, lagi itu. Kan tulisan cuma 3. Iya, ya alhamdulillah kita duluan akhirnya kepakai. Nah ini tampilannya web kita ya. Nah jadi ini yang di atas itu kegiatan-kegiatan kita ya. Kemudian ini ada menu-menunya, beranda, profil desa, pemerintah desa. Ini saat ini data-datanya ini masih perlu validasi dari pemerintah. Soalnya kayak apa itu sejarah desa ini saya awur ya. Nah coba di oke, kita coba ke bawah dulu, sepil sampai ke bawah ya. Nah ini ada produk unggulan ya. Desa kita itu. Iya. Nah ini aku apa ini? Oke, apa? Kelihatan keren itu. Oke, tadi ada apa dan kemudian Mewujudkan. oke. Ini kalau jenengan buka di HP itu
klik ini langsung menuju ke penjualnya. Siapa yang jual ini? Oke, dengan coba dulu. Nah, itu ini nanti akan tampil ya. Terus ke bawah Mbak, satu selanjutnya. Nah, ini ada berita terkini. Ini contohnya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Ada tekad, kemudian catat lagi. Ini pembukaan anggaran kelompok, kemudian ini yang awal dulu, terus ini ya macam-macam lah ini beritanya. Nah, sekarang kita coba login dulu, kita latihan membuat berita dulu, ya. Nah, caranya gampang sekali. Ini login admin, ya. Ini menunya, ya, login admin. Ini saya buat apa itu mudah dicari, soalnya kalau kalian mengingat ini Curahrejo.desa.id, index.php, segmen itu kan agak sulit diingat, tapi kalau kita taruh di menu mudah nantinya. Nah, ini misalnya nama penggunanya kita pakai operator. Nah, ini masukkan aja dulu karena ini dalam ya di situ ada nantinya. Karena ini kan kita nggak bisa mempublikasikan ke semua, okay? Jadi tak masukkan dulu. Nanti setelah acara ini kita kasihkan yang berhak mendapatkan ini. Enggak, bukan untuk konsumsi publik ini. Iya. Iya, jangan sampai lah kita kasih berita yang jelek-jelek. Yang penting, kalaupun ada yang jelek, jangan dimasukkan di webnya, karena nanti yang rugi bukan hanya perangkatnya, semua orang yang ada di desa itu akan rugi semua, ya. Karena kan kalau beritanya jelek, ya itu. Nah, langsung masuk. Ada yang salah. Huruf besar, huruf kecilnya harus diperhatikan. Coba ini nama gunanya coba operator ya. Ya. Dan kelebihannya kalau domain desa ID itu, karena kita kerjasama dengan Kominfo, ya, itu perpanjangannya itu nggak mahal, Pak. Jadi kemungkinan untuk tahun berikutnya kita majetinnya cuma 50.000. 50.000 kalau kita bagi 350 itu dapat berapa itu? Sangat murah sekali. Nah, ini tampilan dashboardnya, ya. Nah, ini tampilan dashboardnya. Nah, untuk pekerjaan kita ini coba di dalam info desa dulu. Nah, ini ada identitas desa. Nah, saat ini kan yang kita isi ada ini ya, 36 keluarga, 95 penduduk. Wilayahnya dusunnya ada 5 ya, Pak? 5. Oh, ada 5 ya. Dikembalikan dulu, Pak. Oh, bukan. Nah, ini ya. Nah, ini ada 5, kemudian lanjut wilayahnya yang bawah, wilayah administratif. Nah, memang untuk mengisinya harus sistematis nih, jadi mulai dari atas dan seterusnya. Apakah ini benar? Ada Surajati, Jatisari, Surasudo, Basemek, sama Suru. Nah, kalau mungkin ada urutan yang atas sendiri apa? Ini kita taruh ke atas. Biasanya ada urutan ya? Surasudo, Suru. Oh, Surasudo. Berarti ini diklik ini, Mas. Atas, ya. Nomor 1 Surasudo. 2 Suru. Iya, coba ini diklik. Oh, nggak bisa. Nomor 2 Suru. Oke. Pindah posisi ke atas. Bisa diklik ini, Pak? Ya, nanti aja lah. Ini bisa nanti apa itu minta Pak Nah, ini ada RT RW-nya. Nah, terus ini di pemerintah desa, Mas, klik. Ini
Ini mohon maaf saya inputnya belum banyak karena ya banyaknya kesibukan, tapi insya Allah nanti kalau ada waktu lagi saya cicil lagi. Nah, ini ada Pak Jamil, Bapak Kadesnya, Miningnya, seterusnya ini ada tanggal lainnya. Nah, kemudian ini ada Bapak Abdul Rohim, Ibu Nurul Aini, kemudian dan seterusnya. Nah, ini biasanya kan ada 7 ya. Ada kaur-kaurnya. Nah, ini diisikan. Kemudian lanjutannya administrasi penduduk, Mas ya. Nah, ini bisa cetak atau apa? Nah, langsung ke sini aja karena ini nanti ada pendampingan khusus. Tadi sambil berjalan, intinya karena kita wilayahnya itu dekat, nggak jauh-jauh amat. Antara Surarejo sama Rambukitu itu hanya 10 menitan Pak ya. Kalau nggak 15 menit atau 10 menit? 5 menit ya kalau cepat. Nah, sewaktu-waktu ya kalau misalnya dimintai tanya-tanya saya siap membantu ya. Nah, ini ada lapak dan seterusnya. Nah, untuk membuat tadi gambar Pak ke bawah Mas. Ke bawah. Nah, ya lanjut. Ini menunya banyak. Nanti bisa kita pelajari pelan-pelan. Nah, ini ada administrasi administrasi admin kan. Nah, klik. Nah, ini ada artikel. Dapat diklik. Kita coba membuat berita ya. Nanti masukkan di berita lokal ini. Nah, ini. Nah, klik. Tambah baru nanti. Nah, sambil membuat itu kita membuat konsepnya dulu ya. Buka Windows R, gambar Windows R, ketikkan notepad, PAD, note PAD. Enter atau oke ya. Terus, nah ini membuat konsepnya ya. Nah, sekarang kita coba membuat berita kegiatan ini ya. Nah, caranya apa judul kegiatan ini? Buat ya. Revitalisasi website. Nah, oke, coba diketikkan atau pelatihan apa gitu ya. Oh ya, sosialisasi ya, ya sosialisasi, sosialisasi web desa, sosialisasi website desa Surarejo, web situ, desa, spasi Mas, desa spasi lagi Surarejo. Nah, ini kan wordnya, kemudian when-nya kapan, pada hari, kapan. Langsung gabung aja nggak apa-apa Mas. Nah, nanti kita masukkan ke mesinnya. Pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025. Nah, ini kan web ya. Webnya di mana? Di spasi di Balai Desa Surarejo. Di Balai Desa Surarejo. Sukorejo. Nah, Sukorejo. Kemudian spasi lagi. Nah, tinggal hunya belum ya. Nah, dihadiri oleh spasi, dihadiri oleh. Nah, ini imbuhan Mas, jadi gandeng ya.
Kalau ini keterangan waktu di spasi. Nah, digandeng. Ya. Dihadiri spasi oleh. Nah, siapa saja? Coba teman tulis isinya yang ada di sini. Ya. Nah, ditulis siapa Bapak kepala desanya selaku kepala desa gitu ya. Bapak Jamil selaku kepala desa, koma perangkat desa Surarejo, koma saya misalnya, koma lagi, dan peserta anggota KKN Universitas Yudharta. Ya terserah. Terus coba latihan ya, nggak apa-apa walaupun salah. Nah, nanti dengan kita melatih ini, nanti lancar sendiri. Ya. Peserta perang badar lah ya. Nanti bisa membuat, sekarang enak mau membuat apa begitu dimudahkan gitu ya. Kalau dulu kita mikirnya satu-satu, tapi kalau sudah terbiasa walaupun tanpa menggunakan tool itu nanti bisa. Seperti kayak para wartawan itu ya, awalnya memang ya lama membuat berita itu, tapi kalau sudah terbiasa cepat sekali ditangkap 5W1 hanya dikembangkan sendiri. Nah, itu kemampuan itu didapat ketika kita sering membaca nanti akan itu. Tapi kalau kita bacanya minim, ya pakai tool AI itu aja, artificial intelligence ya. Biodata Pasuruan. Nah, Pasuruan. Kemudian Y-nya. Nah, untuk apa? Kalau misalnya buntu, nggak ada ide lagi, ini aja Ctrl A, Ctrl A, copy. Karena ini masih kurang Y, bagaimana juga apa dan sebagainya. Buka aja di gitu ya, klik. Ini yang paling gampang. Dan tanya apapun. Nah, ketika buat berita di sebelumnya, buat berita. Pasti enter, tunggu beberapa detik nanti akan keluar. Nah, ini judulnya. Nanti kita masukkan ya. Cepat sekali nantinya. Nah, tinggal istiqomahnya saja kita membuat ada kegiatan, buat rengrengan tulisannya apa. Bisa lah, yang penting faktanya apa ya. Nah, nanti betul. Nah, oke, lanjut. Ini di copy aja Mas. Nah, ke bawah. Betul Mas. Nah, ini ada copy. Nah, salin. Tapi misalnya ini kita jangan langsung ke situ dulu, diproses, dibaca dulu, dicermati. Nah, Ctrl A, Ctrl V. Atas. Nah, itu dihapus. Atas. Nah, ini dihapus ya Kak. Bintang-bintangnya dihilangkan. Ya, ini judulnya. Nah, titik 2-nya ini dihilangkan aja. Nah, ini di spasi. Nah, ini langsung dihapus saja nggak apa-apa ini Mas. Nah, langsung pemerintah dan saudara-saudara. Dan ya. Jadi kita coba baca dan ini waktunya pekerjaan kita ya. Jadi yang nggak cocok dibenahi. Ini kan ada panduannya lah di template-nya.
Pemerintah Desa Surarejo, Kecamatan Sukorejo mengadakan kegiatan sosialisasi website desa pada hari Senin 4 Agustus 2025 bertempat di Balai Desa Surarejo. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan menjelaskan fungsi manfaat website desa sebagai sarana informasi dan pelayanan publik berbasis digital. Nah, acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Surarejo, Bapak Jamil, beserta perangkat desa, dosen pembimbing lapangan, dan para mahasiswa kuliah kerja nyata KKN dari Universitas di Kota Pasuruan yang turut berperan dalam pengembangan website desa tersebut. Dalam sambutannya, nah ini tadi nggak ada Bapak Jamil, bisa kita ini nggak apa-apa Mas ya. Bapak Jamil dalam sambutannya Bapak Jamil menyampaikan bahwa kehadiran website desa merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah desa dan warga, serta sebagai sarana promosi potensi desa, ujarnya. Nah, lanjutannya mahasiswa KKN Universitas Yogyakarta Pasuruan juga memberikan pemaparan mengenai fitur-fitur utama dari website desa, seperti ada ini yang kita lakukan tadi, profil desa, ada kependudukan, pengajuan surat secara daring. Nah, ini tadi kan yang kita sampaikan tadi, serta informasi kegiatan dan berita desa. Dengan adanya, nah kalau berita web itu kan nggak banyak, hanya sedikit saja. Nah, setelah ini cocok, judulnya tadi di copy Mas, atas, nah ini copy. Nah, sampai ya copy. Setelah itu masuk ke sini. Ini tambah berita lokal. Nah, ini judulnya masukkan. Masuk. Nah, setelah itu ALT tab lagi. Maksudnya ke sini lah. Enggak apa-apa lah. Nah, ini enggak apa-apa. Klik. Mulai ini di copy sampai selesai. Lalu ini kan anggap aja ini sudah cocok. Kalau kurang perbaikan, jangan perbaiki sendiri di sini. Nah, isi artikel sama di, ya ini diklik bisa. Nah, itu pas Ctrl V. Nah, tambahkan foto. Ini coba foto kegiatannya apa yang di sini. Ada yang ngasih foto lah tadi. Kirim ke WA-nya Mas ini. Ada WA enggak? Buka aja foto tertera di situ. Foto yang terpilih tadi. Iya. Tinggal kita sesuaikan faktanya, Pak. Nah, jadi faktanya apa? Yang penting jangan berbohong deh. Nanti komen nih ya. Bisa dikomeni tuh Pak. Bisa dikomeni. Misalkan ini kunjungan dari dusun Juru. Nah, oke. Dan itu ada jejaknya siapa yang komen. Jadi nanti akan ada keterangannya. Atau ya itu saja. Yang moto tadi coba dikirim ke sini ke KKN. Oh iya. Tuh. Oh sudah ada proses ya. Ya wes ini disimpan dulu. Simpan. Taruh di mana yang mudah diingat ya. Nah, di unduhan apa-apa ya. Nah sudah. Masuk ke sini. Nah atas sendiri.